warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kelas 10C, akan mempersembahkan video presentasi kami mengenai Bank Syariah. Dengan saya, Aureliana Vigianata, nomor absen 7. Perkenalkan, nama saya Aura Anggita Danisha Pramesti, absen 6. Perkenalkan, nama saya Fahmi, kelas 10C, nomor absen 13. Perkenalkan, nama saya Ira Mukti, absen 20. Nama saya Keisha Delis Azahra, nomor absen 21. Perkenalkan, nama saya Mentari Dwi Rahayu, nomor absen 26. Sebelum kita melangkah ke pemaparan materi, berikut adalah rincian subbab yang akan kita pelajari. Yang pertama ada pengertian bank syariah, yang kedua ada ciri bank syariah, yang ketiga ada hikmah dan manfaat bank syariah, yang keempat cara kerja bank syariah, dan yang kelima contoh bank syariah. Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah yang mengacu pada syariat Islam, dengan berpedoman utama kepada Al-Quran dan Hadis. Menurut Heri Sudarsono, bank syariah secara umum adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas, pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Ciri-ciri bank syariah yaitu yang pertama, 1. Tidak ada bunga, 2. Menerapkan prinsip bagi hasil, 3. Mengutamakan keadilan dalam bertransaksi, 4. Menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan, 5. Investasi yang beretika, 6. Mengutamakan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan. Adapun hikmah dan manfaat dari bank syariah adalah 1. Terhindar dari perbuatan riba, 2. Transaksi keuangan yang dilakukan berdasarkan pada syariat Islam nasabah yang melakukan transaksi keuangan di bank syariah, 3. Keuntungan diperhitungkan berdasarkan bagi hasil, 4. Sistem bagi hasil lebih rendah dan transparan, 5. Memberikan saldo tabungan yang rendah, 6. Dana nasabah dipergunakan sesuai syariah, 7. Penabung adalah mitra bank syariah, 8. Dijamin oleh lembaga penjamin simpanan LPS, 9. Dana ditujukan kemaslahatan umat. Selanjutnya yaitu contoh bank syariah. Yang pertama ada contoh bank umum syariah. 1. Bank Syariah Indonesia, 2. Bank Muamalat, 3. Bank Syariah Bukopin, dan 4. BCA Syariah. Lalu contoh unit usaha syariah. Yang pertama Bank Tanaman Syariah, kedua Bank Permata Syariah, dan ketiga BII Syariah. Lalu contoh bank pembiayaan rakyat syariah atau BPRS, yaitu ada BPRS Amanah Ummah, kedua BPRS PNM Mentari, dan yang terakhir BPRS Amanah Rabbaniyah. Cara kerja bank syariah. Di Indonesia, tabungan syariah yang menggunakan prinsip-prinsip Islami diawasi oleh Dewan Syariah Nasional atau DSN, sebuah lembaga yang berada di bawah Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Jika menyimpan uang di bank konvensional, nasabah bisa mendapatkan bunga bank, sementara di bank syariah tidak mengenal bunga berbunga karena dianggap riba. Tabungan yang dibenarkan dalam perbankan syariah yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah. Sebagai mudharib, bank syariah melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dana dari nasabah ini disalurkan untuk kegiatan usaha produktif. Sementara wadiah yakni dana yang dititipkan nasabah ke bank syariah bersifat simpanan. Artinya, simpanan bisa diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan. Tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian atau atoya yang bersifat sukarela dari pihak bank. Ciri dari tabungan wadiah ini tidak dikenai biaya pemeliharaan rekening, bebas administrasi dan tidak ada bagi hasil. Konsep wadiah bisa diterapkan bank syariah sebagai pengganti dari giro pada bank konvensional, sehingga wadiah bisa dikatakan hampir serupa dengan giro. Sebagaimana pada produk simpanan, salah satu akad yang lazim digunakan dalam perjanjian bank syariah dan nasabahnya adalah mudharabah. Akad lainnya yang juga sering dipakai yakni musyarakah dan murabahah. Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah atau LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
Dalam pembiayaan ini, LKS sebagai syahibul ma'al atau pemilik dana membiayai 100% kebutuhan satu proyek atau usaha, sedangkan pengusaha atau nasabah bertindak sebagai mudarib atau pengelola usaha. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudarib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudarib atau pihak ketiga. Sekian dari kelompok kami. Jikalau ada kesalahan dalam bertutur kata, mohon dimaafkan, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, mohon tinggalkan pesan pada kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.